Shalom saudaraku, apa kabarnya hari ini? Selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Hari Kamis kemarin saya mendapat kesempatan untuk mengunjungi sekolah kita di Menteng. Dalam sesi kunjungan tersebut saya sementara mengerjakan sebuah tugas administrasi gereja. Dalam mengerjakan tugas tersebut saya meminjam fasilitas printer dari sekolah kita. Dan ini yang membuat saya terberkati hari itu. Salah seorang putri dari staf di sekolah sementara mengikuti kelas online di ruangan tempat di mana saya bekerja menggunakan fasilitas printer tersebut. Anak ini sangat excited mengikuti kelas hari itu. Dan saudara tahu, hari itu mereka sementara belajar pendidikan agama. Dan topik pembahasannya adalah Esau dan Yakub. Kita semua tahu kisah Esau dan Yakub. Mulai dari kelahiran mereka, kontroversi niat terselubung untuk mendapatkan hak kesulungan, sampai dengan kisah ancaman kematian, dan cerita cinta penuh dengan intrik. Kalau kita membaca Kejadian 25 ayatnya ke-26, ayat ini menceritakan kisah kelahiran mereka. Ayat ini menegaskan bahwa waktu kelahiran mereka berdua tidak berselang lama. Setelah Esau, Yakub lahir. Ayat ini juga memberi informasi bahwa anak yang kedua ingin mendahului yang pertama. Hal ini menjelaskan kepada kita para pembaca bahwa sejak dalam kandungan, si bungsu berusaha untuk menggantikan si sulung. Tajuk perebutan hak kesulungan jadi panas buat mereka berdua. Hak kesulungan jadi istimewa karena si penerima hak itu akan mendapatkan jatah 2 kali lipat lebih banyak dari anak yang lainnya. Dan apabila ayah mereka nanti mati, maka anak sulung yang menerima hak itu akan menggantikan posisi ayahnya menjadi pemimpin bagi semua kumpulan keluarga. Itu berarti segala berkat-berkat warisan dari leluhur akan dilimpahkan kepadanya. Tetapi sayangnya Esau tidak dapat melihat nilai hak kesulungan yang menjadi miliknya itu. Inilah kesalahan fatal dari Esau ketika menilai hak kesulungan sebanding dengan sup kacang merah. Pada tahun 1880, ada seorang pelukis di Amerika yang bernama Emanuel Ninger. Suatu hari, Ninger datang ke sebuah toko grosir untuk membeli semua kebutuhan pokok bagi keluarganya. Ninger membawa bekal dari rumah uang sebesar $20. Setelah semua barang ada di keranjang belanjaan, Ninger datang ke kasir untuk membayar. Kasir menerima uang $20 itu sambil memberikan uang kembalian kepada Ninger. Yang terjadi kemudian adalah ternyata si kasir ini tangannya berkeringat. Kemudian dia melihat, ada bercak-bercak garis hitam di tangannya selepas dia pegang uang $20 yang diberikan oleh Ninger. Karena curiga, kasir ini melaporkan hal itu kepada manajernya. Dan manajernya memanggil seorang polisi yang kemudian mengidentifikasi bahwa ternyata uang $20 itu adalah uang palsu. Polisi langsung mendatangi rumah Ninger dan menangkap si pemalsu uang itu. Yang menakjubkan kemudian adalah dalam penyelidikan polisi, akhirnya mereka mengetahui bahwa cara Ninger memalsukan uang itu adalah dengan cara melukis dengan tangannya sendiri, saudara. Luar biasa. Uang $20 itu diciptakannya sendiri dan hasilnya sama persis seperti uang $20 yang asli. Tapi yang paling disayangkan adalah ternyata polisi juga menemukan di ruang kerjanya Ninger ada 3 buah lukisan yang kalau dijual harganya kira-kira sekitar $5.000. Wah, yang ironisnya lagi, Ninger membutuhkan waktu yang sama ketika dia melukis uang palsu $20 itu dengan lukisan seharga $5.000. Waktu yang sama, tapi nilainya berbeda. Ninger adalah seorang pelukis kualitas $5.000, tapi sayangnya ada sesuatu yang membuat Ninger hanya bisa melihat $20 karyanya yang palsu itu. Saudaraku, sebagaimana Ninger, demikian pula Esau. Esau memiliki sesuatu yang nilainya lebih dari sekedar semangkuk kacang merah. Esau memiliki hak kesulungan, tetapi Esau
sangatlah disayangkan, Esau tidak dapat melihat nilai hak kesulungan yang sangat berharga itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabat sudah hampir tiba. Kualitas kehidupan kita dilihat dari cara kita menilai Sabat dibandingkan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini, yang kemudian bisa membuat Sabat menjadi tidak ada nilainya. Kita boleh saja mendapat keuntungan yang luar biasa ketika menggunakan jam-jam suci yang seharusnya kita gunakan untuk persekutuan dengan Tuhan. Namun, kita gunakan jam-jam yang suci itu untuk mengeruk keuntungan bagi diri kita sendiri. Apakah benar, saudara, kita mau menukar nilai Sabat dengan hal-hal tersebut? Alkitab dengan pasti memberikan jaminan kepada kita, kita yang memelihara hari Sabat. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itulah nikmat dari pemeliharaan akan ketetapan Tuhan. Itu termasuk ketetapan Tuhan yang meminta kita untuk memelihara hari Sabat. Saudaraku, bagaimana kita membandingkan nilai Sabat dan nilai yang dunia tawarkan terhadap apa yang kita perlu lakukan pada hari Sabat? Terima kasih telah bergabung dalam program Pendeta Menyapa, Jumat Indah menyambut Sabat. Tuhan Yesus memberkati.